Kenapa sih nggak berontak? Kenapa sih nggak langsung teriak atau ngomong? Untuk perempuan yang memang kaum lemah ya, tolong jangan berdoa dengan laki-laki. Welcome back to FLO Talks. Halo semuanya, kembali lagi di FLO Talks, di mana member dari Farida Law Office akan memberikan pendapatnya mengenai kasus-kasus yang lagi viral. Kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual, pemerkosaan. Salah satu kasusnya itu yang sudah terjadi di rumah sakit. Oke, let's go. Boleh tolong perkenalkan nama dan dari departemen mana? Nama aku Sadira, Departemen Litigasi Farida Law Office. Saya Nabila dari Litigasi Farida Law Office. Saya Rif di Corporate Department Farida Law Office. Putri Mega Cita Kayana, partner di Farida Law Office. Itu adalah praktek kejam ya. Profesi manapun sebenarnya sudah ada kode etik. Dalam hal ini kan itu penyalahgunaan murni dari dokternya. Mungkin SOP rumah sakit juga tidak dipatuhi. Penggunaan alat-alat medis itu seharusnya mendapatkan approval atau persetujuan yang ketat. Tidak boleh even itu dokter sendiri menggunakan seenaknya. Saya lihat di situ pasiennya kayak membeku dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin memang banyak orang yang itu mikir kayak kenapa sih nggak berontak, kenapa sih nggak langsung teriak atau ngomong. Tapi mungkin itu nggak bisa dipandang sepele ke pasiennya. Mungkin dia berpikir bahwa ini adalah bagian dari pemeriksaan gitu. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, di balik itu dia sangat tertekan gitu. Itu parah sih. Ya, kalau dari sisi orang awam itu benar-benar menimbulkan ketidakpercayaan kepada tenaga medis ya. Itu kayak mencoreng wajah seorang dokter aja seperti itu. Bagaimana bisa dia melakukan hal tidak terpuji tersebut? Apa yang terjadi saat berkenaan dengan profesi yang sangat dipercaya sama masyarakat itu sangat meresahkan sekali ya. Apalagi masyarakat sudah percaya loh sama profesi dokter untuk menyembuhkan, bahkan juga berhubungan juga kan dengan bagian-bagian yang private dari pasien sendiri. Sangat disayangkan sekali adanya peristiwa tersebut. Apakah yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat juga agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi? Di profesi dokternya sendiri ataupun institusi layanan kesehatan itu harus lebih diperketat lagi aturannya, bagaimana sih menangani pasien, kode etiknya terutama. Untuk pasiennya sendiri harus lebih diperhatikan kembali karena pasien itu kan sebagai korban dari adanya pelecehan seksual ini ya. Untuk masyarakat sendiri kita harus tahu mana batasan-batasan dan itu kan sudah dilindungi undang-undang sebenarnya. Nah, cuman pengetahuan dari perempuan ini juga kadang-kadang kurang bisa menjaga diri gitu. Untuk perempuan yang memang kaum lemah ya, tolong jangan berdoa dengan laki-laki. Hal tersebut kan dilakukan karena memang berdua. Misalnya pasien itu wajib untuk didampingi. Itu menurut saya sih lebih baik ya. Perempuan yang lemah dalam kondisi apapun sebaiknya ditemani orang-orang terdekat. Untuk pemerintah tentunya ini perlu menjadi perhatian. Ini sudah terlalu sadis. Artinya sebenarnya pornografi di Indonesia ini sudah merusak otak termasuk dokter sendiri. Jadi kita harus melawan pornografi secara universal. Saya cukup terkesan karena penjatuhan hukumannya tuh termasuk cepat ya, dan kalau nggak salah kan dia karena UU 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Dan menurut saya, pertama kedokterannya dulu ya. Kalau menurut saya nantinya calon-calon dokter harusnya dari Kemenkes dan ID harusnya lebih selektif dalam menyaring para dokter di masa depan. Beritanya bahwa si pelaku ini ternyata memiliki fetis, dia suka melihat seseorang dalam keadaan pingsan. Itu kan sesuatu kelainan seksual gitu ya, harusnya dicegah sebelum dia masuk sebagai dokter ya. Penanggulangan dari dasar hukum yang ada, undang-undang yang ada itu sudah cukup mumpuni. Untuk hal preventifnya itu pendidikan akan kekerasan seksual tadi. Perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait kekerasan seksual itu apa dari tingkat masa sekolah. Karena itu juga bagian dari pembentukan karakter untuk kedepannya. Jadi dia lebih mengetahui kekerasan seksual ini. Ada nggak kawan, kerabat, pernah mendengar, pernah menemukan adanya pelecehan seksual yang terjadi? Ya, untuk kenalan jauh sih ada. Saya pernah dengar kalau misalnya teman saya itu di transportasi umum, jadi ada laki-laki yang mengeluarkan alat kelaminnya dan ditaruh di tangan si perempuan. Secara pribadi untuk orang-orang terdekat saya, sampai saat ini belum ya, alhamdulillah belum. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi mungkin, tapi jangan sampai ya. Jadi kalau menurut saya harus memupuk pengetahuan tentang kekerasan seksual, seperti kita mengajarkan kepada anak-anak bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh oleh sembarang
orang-orang seperti Pernah sih, dan mungkin agak beda karena gender yang dilecehkan itu laki-laki. Waktu saya masih sekolah, jadi mungkin belum dapat pengetahuan yang cukup. Kita di situ kayak nggak bisa bertindak apa-apa lagi. Balik lagi ke yang tadi. Mungkin kalau di sekolah udah dapat pengetahuan tentang kekerasan seksual, mungkin kita bisa nindak lanjutin itu gitu. Oke, dengan ini episode kali ini dari FLO Talks selesai. Thank you so much for watching. See you guys next time.